Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 sebelumnya ingin memberikan penjelasan tentang proyek yang telah kami buat, yaitu tentang eh, bagaimana seorang pimpinan yang selalu menerima karyawan-karyawan baru. Misal ada karyawan yang permanen di sebuah tempat dan dia ingin cuti, jadi akan ada karyawan sementara namanya, dinamanya untuk backup. Jadi kami ingin membuat proyek itu atau aplikasi. eh, Caranya adalah seorang pimpinan menginput yang ini ada nicknya ya, terus ini ada nama, terus berhubung eh, aku kenalnya dengan orang bank, jadi kita bikinnya tentang project bank. Itu maksudnya tabaknya yang menginput nama karyawan yang akan membackup sementara. Jadi dia nginput di aplikasi atau website ini ya untuk eh, mengetahui nomor telepon, posisinya, terus eh, tanggal awal dan tanggal selesai di situ kapan, selanjutnya. Jadi misal nanti ada case di mana kabaknya ada masalah tentang eh, kegiatan yang telah dilakuin di situ atau pekerjaan yang sementara itu yang dilakuin, terus ada problem, maka dia nggak akan susah cari nomor telepon atau nyari nicknya, jadi bisa eh, dicari tahu anaknya di mana gitu. Karena problem selama ini yang telah dikasih tahu ke kami bahwa pimpinan bank tertentu itu kebingungan ketika misal ada karyawannya cuti, terus di backup sama misal ini teller gitu ya, teller di backup sama orang lain, terus ada case di mana pas orang lain itu sudah selesai nge-backup di situ. Nah, ada problem di mana pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan yang sementara itu ada problem gitu. Terus apakah kebingungan tuh nyari nomor teleponnya di mana, terus namanya siapa gitu. Jadi kalau misal dia ada aplikasi ini atau menginput di sebuah website ini, maka dia bisa langsung lihat namanya siapa aja, terus tanggal di sini kapan, jadi kan kelihatan di sini. Terus ada edit, terus ada delete, jadi bisa gampang untuk diubah dan dihapus oleh pimpinan cabang itu. Itu untuk penjelasannya ya. Dan langsung kita mulai untuk pembuatan Spring Boot-nya akan dibawakan oleh teman kita juga, itu sudah Andi. Tanya dipersilahkan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Andi Prastio, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat proyek akhir untuk matkul pemrograman 2. Untuk webnya kita buka dulu http://spring.io. Lalu di sini saya pilih proyeknya Maven, language-nya Java, Spring Boot-nya 33.1. Di sini saya bikin nama grupnya codes, lalu tipenya sama, ini juga sama. Ininya project, deskripsinya bebas. Di sini saya akan mengisinya proyek akhir pemrograman 2. Untuk packagingnya, di sini saya menggunakan jar, lalu Javanya yang 22. Untuk dependensi yang digunakan di sini ada Lombok, lalu ada Spring Web, ada Spring Data JPA, ada Validation, lalu yang terakhir ada MySQL. 5 ini yang akan digunakan untuk proyek kali ini. Ada Lombok, Spring Web, Spring Data JPA, Validation, dan juga MySQL Driver. Lalu tinggal kita generate di sini, maka dia akan mendownload file baru. Oke, kita buka ke download terlebih dahulu. Kita buka ini file downloadannya, lalu kita ekstrak di sini. Setelah itu mungkin saya akan menggunakan, di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA untuk membuat program ini. Di sini saya akan membuka programnya dulu, sebentar, open, kita arahkan ke, jadi di download dan Argent Codes. Kita sini tas project saja, tunggu sebentar sampai programnya terbuka. Oke, di sini sudah terbuka dan bisa saya lanjutkan. Mungkin sebelumnya saya ingin mencoba untuk mengkonekkan dulu database, tapi terlebih dahulu saya akan menyalakan SAM, dan di sini saya menggunakan localhost. Oke, sudah, kita ke database, data source. Di sini saya menggunakan MySQL. Nah, namanya localhost, portnya 3306, usernya root, dan no password. Save, kita tes connection terlebih dahulu, dan berhasil terconnect. Oke, kita apply, lalu kita oke. Nah, sampai di sini untuk database-nya. Oh maaf, saya akan ulang sebentar. Terlebih dahulu saya akan membuat
File new, sekarang buat. Oke, di sini saya akan membuat file baru namanya database.sql. Nah, lalu kan coba saya konekkan terlebih dahulu. Ntar saya akan coba ulang, tambah data source, saya pilih MySQL, ini root, password kosong, TTS connection berhasil, kita apply, oke. Nah, di sini sudah skemanya, kita close saja. Change dialog tuh kita oke dulu sini. Localhost. Di sini akan saya akan mencoba membuat create database master data center. Dan di sini database sudah terbuat dan berhasil terkoneksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andika Firmansyah dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang job desk yang saya kerjakan. Di sini saya membuat application properties terkait project kelompok kami dengan nama akhir kelompok 5 menggunakan bahasa atau server. Untuk server itu MySQL dengan localhost 3306 sebagai library yang memiliki username dengan nama mantap dan password dengan gokil. Di sini kita menggunakan driver MySQL yaitu jdbc.driver, dan tipe MySQL kita adalah MySQL 8 dialek. Oke, di sini kita akan menggunakan timelapse sebagai UI-nya, atau UI itu timelapse-nya. Dan untuk bahasanya kita menggunakan HTML ya. Lanjut, di sini saya membuat tentang entity untuk customer, product, dan supplier. Di sini ada entity untuk customer yang berisikan import lombok data, yaitu saya menggunakan dependensi lombok untuk entity tersebut. Kemudian di sini datanya berisikan ID, nama, address atau alamat, phone atau nomor telepon, dan email atau alamat email. Ini berisikan data customer dari barang-barang yang akan diorder nanti. Kemudian di sini saya membuat entity product, masih sama menggunakan dependensi lombok. Kemudian di sini berisikan ID, nama, deskripsi, price atau harga, stok, dan kategori. Nah, keterangan ini semua itu berisikan tentang data-data produk yang diorder oleh customer tadi. Lanjut, saya membuat entity supplier. Di sini masih sama menggunakan dependensi lombok, dan entity ini berisikan ID, nama, alamat, nomor telepon ataupun dan email. Data-data ini adalah data yang berisikan supplier-supplier barang untuk toko elektronik. Itu yang namanya index.html. Di sini setelah kita bikin title-nya data karyawan sementara, terus style sheet-nya kita pakai Aref ya, yang namanya style.css ini. Terus kita telah bikin kode-kodenya ini, yang kalau bisa kita jelaskan juga waktunya tidak akan cukup ya. Jadi kita next aja ke yang terpenting-pentingnya aja. Nah, terus di sini ada uh, yang pilih posisi ya, ada filter pooling sama just pooling. Ini nama uh, karyawan suatu bank. Jadi ada pooling namanya ya. Jadi pooling itu pembackupan sementara. Terus di sini ada NIP, nama posisi, nama telepon, terus tanggal mulai dan tanggal selesai, terus aksi ini pilihannya ada edit sama delete. Jadi bisa diedit sama dihapus ya. Terus yang ini script, source-nya Java, script.js. Jadi ini kita bikinnya. Dan script.js-nya kita bikin ini. Nah, kalau misal kita jelaskan, waktunya kurang cukup ya, Bapak-bapak dan teman-teman yang lain. Nah, di sini tapi misal seorang kabaknya ingin menghapus sebuah nama dari karyawan yang sementara itu, maka akan ada keterangan ini ya. Are you sure you want to delete this employee? Jadi kayak nanya lagi gitu. Jadi ada keamanan kedua. Jadi misal dia pencet delete itu nggak langsung hapus. Jadi ada make sure dulu dari website ataupun aplikasinya. Terus kita langsung aja ya, kita running aja. Jadi kita running mesinnya. Bisa atau tidaknya, ini bisa ya.
Jadi nanti kelihatan dia di port mana dia 6080 sih. Ini failed karena tadi kita udah coba. Jadi dihapus lagi. Nanti bisa ke running. Kita tunggu. Oke. Nah, sekarang udah ini start di port 8080. Jadi langsung kita bisa coba di portnya. Ini misal kita hapus dulu ya. Nah, bikin baru. Jadi localhost 8080. Nah, langsung ya, langsung ada data karyawan sementara. Jadi ini akan ada di hmm, layar pertama dari pimpinan cabang. Jadi langsung bisa menginput nomor NIP karyawan atau namanya, terus posisinya apa, yang datang itu apa itu. Jadi uh, langsung bisa untuk dipilih. Dan kenapa saya memilih ada dua telepon yang spooling, karena biasanya di bank itu pimpinannya itu bisa mencakup teller sama TSO. Jadi pasti mereka akan membackup dua orang ini dalam satu pimpinan gitu. Bisa dia bisa membawahi, maksudnya dia bisa mengatasi dua jabatan ini. Jadi yang pertama dilakukan oleh kabak itu nulis NIP-nya. Jadi kan misal datang nih karyawan yang nge-backup sementara, nah bakal ada keterangan ID card. ID card-nya tuh diminta dulu. Jadi berapa kita input bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu misalnya. 4, 5, 6, 7. Nah, kita lanjut ke namanya. Misal namanya sendiri ya. Mau Subirin gitu. Dan misalnya yang datang, misal dia punya karyawan TSO gitu. TSO-nya sedang cuti. Jadi di backup oleh yang namanya Subirin dengan NIP ini, jabatan dia TSO gitu ya. Sama telepon dia, jadi yang aktif gitu. Jadi kita harus remind, maksudnya kabaknya harus remind dulu bahwa nomor teleponnya berapa. Tadi kan yang datang CSO atau teller gitu ya. Di seorang pimpinan itu tahu dia teller CSO ya. Karena emang sebelumnya udah di email atau dikabarin dulu oleh pihak cabang utama gitu ya, mau ngasih gitu. Dan misalnya CSO atas nama mau Sobilin itu datang untuk membackup karyawannya yang sedang cuti. Dan otomatis seorang kabak akan minta nomor teleponnya. Jadi biar misal ada apa-apa setelah dia pergi, kalian enak untuk cari kabarnya atau cari tahu gitu, kamu di mana gitu. Jadi gampang untuk cari informasi tentang karyawan yang nge-backup sementara itu gitu. Misalnya kita input 22 6988 gitu. Gini 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 misalnya. Terus kita ini sebagai kabak nih, maksudnya sebagai pimpinan cabang gitu. Pasti kan tahu dong, maksudnya ditanya dulu. Ini karyawan ini nge-backup sementara itu berapa lama gitu. Misal nih yang karyawannya cuti juga kan dia tahu, maksudnya cuti berapa lama. Terus yang nge-backup apakah lebih lama dengan yang karyawannya cuti gitu kan bisa aja terjadi. Jadi di sini ada pilihan dari kapannya. Jadi misal ada apa-apa juga kelihatan. Jadi misal ada case di mana ada kecurangan ataupun kelalaian di tanggal itu dengan teller yang bernama Muhammad Subirin gitu bisa dicari gampang. Jadi misal ada case di mana ini tapi tanggal 31 gitu, bulan 5 dari 2023. Terus tanggal berakhirnya itu tanggal 30 Juli. Jadi kan sebulan lebih lah. Sebulan kurang 1 hari. Nah, ini misal ada case di mana di tanggal 15 bulan 6 gitu. Kan gampang nyarinya. Ternyata, oh hari ini dengan nama ini, tanggal ini, ternyata yang nggak backup atas nama Muhammad Subirin. Jadi gampang dan terus ada nomor teleponnya. Jadi seorang pimpinan cabang bisa langsung kasih informasi ke yang nggak backup. Jadi bisa cari tahu gitu. Terus di sini seorang kabaknya langsung tambah karyawan. Nah, langsung ada tuh di sini. NIP-nya, terus namanya, terus posisinya dia apa, nomor teleponnya apa, terus tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan gitu. Nah, dan misal misal ada lagi misalnya gitu ya. Jadi kita input lagi ini sorry. Jadi kita misal input lagi, dan ini nggak akan hilang gitu. Misalnya ya, ada karyawan lagi gitu namanya, dengan NIP gini 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 gitu. Terus namanya misal Andi, nah Andi Prasetyo, Setyo gitu. Terus posisinya dia apa gitu, teller misalnya. Nomor teleponnya berapa? Misal gini gini gini. Terus sama seperti yang awal ya inputannya. Ini tanggal 15 sampai tanggal lanjut ya, misal dia nge-backup yang lama. Tambah karyawan aja. Sorry. Nah, ini memang nomor telepon harus diawali dengan 08 ya. Karena emang jarang ya nomor telepon diawali dengan 0812 bla 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 gitu. Terus kita tambah aja karyawan. Nah, dia bakal ada Andi Prasetyo. Dia bakal posisi kedua dan misal kita input lagi 3 ke 45.
misal kita udah muak nih dengan ngelihat nama dia gitu, nama Sabirin gitu. Nah, seorang kabak bisa langsung delete kalau misal kabaknya salah input gitu. Nah, dia bisa edit. Jadi dia bisa edit misal, oh nama teleponnya salah satu nih, diganti 8 terus nama karyawan. Nah, dia bakal ngubah di posisi awal. Jadi tidak ngubah yang maksudnya tidak ke update. Jadi dia ke yang terbaru gitu enggak. Dia tetap yang pertama karena kan posisinya tanggal mulainya lebih duluan Sabirin gitu ya. Nah, misal juga nih eh, udah dipastikan nih dia tanggalnya udah lama, misal kabaknya pengennya ngeliatnya yang terbaru-terbaru aja gitu. Kalau yang udah lewat lewat aja gitu. Dia pengen delete. Jadi eh, bakal ada keterangan bahwa apakah kamu yakin ingin menghapus nama karyawan ini gitu. Nah, jadi ada keamanan kedua gitu. Kalau tahu misal kabaknya pencet gitu ya, takutnya. Jadi terus orang yang ada terus pencet terus hilang. Nah, kalau kayak gini kan ada keamanan lagi. Kalau misalnya emang ada niat untuk ngapus ya, ya oke-oke aja gitu. Jadi dia bakal hilang ya. Sebenarnya hilang. Dan seterusnya. Itu aja sih mungkin. Ini kita hapus lagi ya. Ini bakal ada keterangan kayak gitu. Oke, itu mungkin project dari kita. Mungkin ini memang butuh pembaruan ya Pak. Butuh lebih diupdate lagi supaya lebih efisien dan lebih bagus dilihat dan lebih keamanannya terjamin. Dan itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.